kebersamaan Indonesia. Indonesia ini beraneka ragam suku, budaya, ya, ras, agama, dan kita sebetulnya harus satu sama lain saling menciptakan apa? Kalau kita bersatu menciptakan kerukunan, menciptakan persatuan, ya kan? Kata kuncinya yang kalian harus ingat-ingat, jangan menilai seseorang berdasarkan anggapan umum terhadap kelompoknya. Orang Jawa nih orangnya pasti seperti ini, orang Batak nih orangnya pasti seperti ini. Itu berdasarkan kelompok. Nilailah seseorang sesuai dengan pribadi orang itu, tetapi nilailah orang dari pribadi orang tersebut. Hikmahnya apa sih kita minta berapa? Prasangka adalah beban yang mengacaukan masa lalu, mengancam masa depan, membuat kita tidak bisa menikmati masa kini. Mengacaukan masa lalu, mengancam masa depan, membuat kita tidak bisa menikmati masa kini karena pikirannya hanya curiga, hanya prasangka. Nah, sekarang kita akan bermain game dengan balon prasangka. Miss Elsie tanam di sini. Ini ya, ada 3 balon. Miss Elsie mau kalian ya di sini mewakili nih. Di sini orang Batak. Yang ungu adalah Batak. Nah, terus yang merah ini orang Cina. Kita ada etnis Cina. Nah, di sini yang ini orang Jawa. Oke. Nah, sekarang silakan tulis yang ada di pikiran kalian ketika mendengar orang Batak. Tapi kalau pilih satu-satu ya. Ini Batak dulu. Bukan, ya. Ada yang Batak, ada yang atau enggak ini mungkin Batak dulu aja. Kalau ada yang mau ngisi, tapi kalau bisa aku nggak mau ngisi nggak apa-apa. Satu doang, satu saja. Sifat ya. Menurut kalian yang terlintas di pikiran kalian sebelum kalian mengenal orang ya yang beretnis Batak, Cina, Jawa. Ya. Sekarang siapa yang menulis orang Batak? Silakan dulu. Silakan kalian tempel di sini yang Batak. Bacakan dulu. Menurut Petra, orang kamu apa? Orang Batak. Menurut Petra, orang Batak itu seperti apa? Yang keras. Kata Petra, orang Batak itu keras kepala. Oke. Tempel di sini. Kalau sama nggak usah. Oke. Terima kasih untuk Petra. Siapa lagi? Orang Batak. Oke. Dibaca dulu. Orang Batak menurut Reta adalah tegas. Oke. Oke, ada lagi yang orang Batak. Gilbert. Menurut Gilbert apa? Keras, ya. Keras. Oke. Ada lagi? Sudah selesai? Oke. Oke. Apa jawabannya? Galak. Oke, terima kasih. Nah, oke ya. Ini orang Batak. Kita tunggu dulu. Selanjutnya orang Cina. Siapa yang mau menulis? Silakan. Ada? Yang sesi. Apa sesi dibaca yang keras? Pelik. Ya, orang Cina pelik. Nah. Ada? Ya, tidak. Pak. Baca. Perhitungan. Nah, orang Cina perhitungan.
Sekali lagi. Lihat mungkin? Enggak ada. Udah, perhitungan, pelit. Terus kira-kira orang Cina mau nggak berteman dengan orang Jawa? Mau nggak? Kira-kira menurut kalian? Hah? Oke, udah pelit dan perhitungan? Oke, orang Jawa sekarang. Siapa yang mau mewakili orang Jawa? Lisa. Oh, lihat. Apa yang dibacakan? Hah? Malas, orang Jawa itu malas. Ya lagi, Lisa. Oh ya, udah. Nah, terus Nabila dibaca yang keras apa? Yang pernah dibaca ngeyelan ya, ngeyelan. Ada lagi? Sama? Banyak omong. Orang Jawa katanya banyak omong. Ngomong tok, omong. Oke, semua sudah selesai. Nah sekarang kita akan menganalisa ya, apakah benar prediksi kalian, curiga kalian apakah benar, prasangka kalian apakah benar. Nah sekarang kita akan lihat orang Batak. Tadi dikatakan orang Batak sifatnya keras. Sekarang coba lihat, apakah semua orang Batak itu keras? Dijawab, jangan mengelak. Apakah semua orang Batak keras? Tidak. Ada yang lembut? Ada. Ada yang kalau ngomong pelan? Ada. Nah, sekarang, apakah semua orang Batak keras kepala? Tidak. Berarti terpatahkan lagi ya. Ini tadi berarti ada, berarti terpatahkan. Tidak. Terus apakah orang Batak itu semua galak? Tidak. Apakah semua orang Batak pekerjaannya hanya sopir angkot? Tidak. Berarti tadi semua terpatahkan. Sudah? Ya, kita patahkan prasangka kita. Kita patahkan curiga kita orang Batak. Berarti tidak semua orang Batak galak, keras kepala, ya. Terus apalagi tadi berangkot dan pekerjaan kasar, nah seperti itu. Oke ya. Terus yang kedua orang Cina. Di sini dikatakan pelit. Apakah semua pelit? Tidak. Oke. Apakah semua perhitungan? Tidak. Nah, Lisa itu juga punya teman orang Cina. Enggak pelit tapi baik hati, murah hati. Curiga kita, prasangka kita kepada orang Cina salah, ya. Ya kan, berarti tidak semua orang Cina seperti itu. Harus kita patahkan, meletuskan balon prasangkanya. Terus orang Jawa, Miss, orang Jawa itu malas, orang Jawa itu putus asa, orang Jawa itu gampang menyerah. Orang Jawa itu banyak pantangannya. Orang Jawa itu apalagi banyak ngomong. Betul nggak? Betul nggak? Wah, apakah semua? Iya. Berarti betul nggak? Berarti tidak semua seperti itu. Oke. Nah, ngerti ya? Jadi sekarang inti dari pelajaran ini apa? Prasangka, prejudis, prejudge atau pre itu sebelum, judge itu memutuskan, menghukum. Jadi prasangka itu berarti kamu memutuskan atau menghukum seseorang sebelum kamu tahu fakta yang sebenarnya. Jadi namanya prasangka. Ya, kamu sudah ngecap, kamu sudah memberikan stigma, tapi sebelum kamu tahu yang sebetulnya itu salah. Pikirkan kata-kata
yang dibentuk dari kata prasangka. Berikut ini ingatlah kata-kata itu ketika ketemu dengan sesuatu, seseorang, atau situasi asing yang tidak kamu sukai. Jadi tidak boleh langsung curiga, tidak boleh langsung prasangka. Oke? Oke. Ya, belajar untuk tidak. Nah, sekarang apa sih bahaya prasangka? Yang pertama, mempersempit pergaulan. Prasangka bakal membuat dirimu terus curiga sama orang lain. Kamu menganggap semua orang di sekelilingmu sebagai ancaman karena curiga. Kita harus menggunakan kacamata sinar X. Sinar X ketika melihat orang lain. Kacamata sinar X ini adalah kaca yang dapat digunakan untuk melihat hingga menembus kulit manusia, ya, dan melihat jauh ke dalam tubuh manusia. Allah tidak menilai kita berdasarkan suku, penampilan, atau warna kulit. Kita memperoleh nilai berdasarkan kualitas hati kita. Kita harus memakai kacamata sinar X ketika melihat orang lain. Jadi melihat hati, tidak melihat warna kulit, tidak melihat penampilan. Jadi ketika kamu berprasangka, bahayanya itu mempersempit pergaulan. Kalian tidak dapat bergaul. Yang kedua, prasangka adalah ciri kesempitan berpikir. Kamu berpikirnya jadi orang-orang yang sempit. Orang yang suka berprasangka artinya dia tidak pernah konfirmasi atau prospek. Picik banget, dia terjebak dalam prasangkanya sendiri. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak cepat mengambil kesimpulan terhadap orang lain. Kita wajib mengonfirmasi setiap berita yang kita dengar. Jangan sampai kita salah memahami sikap gara-gara salah informasi. Jadi kalau ada informasi jangan langsung ditangkap, ya, tapi harus diolah dulu, betul atau enggak informasi tersebut. Nah, sekarang kita berdiskusi. Ada cerita di situ. Yono mati-matian menghindari tugas dari tempat kursus bahasa Inggris untuk cuap-cuap dengan seorang bule. Ketika ditanya apa alasannya, Yono menjelaskan begini. Saya nggak mau gaul sama orang bule. Mereka hanya mau bicara serius sama orang tertentu dan susah diajak bercanda. Mereka sering tidak peduli dengan kebutuhan sepele orang lain. Kalau ngobrol dengan mereka, kayaknya kita lebih bodoh daripada mereka. Apalagi kayaknya mereka nggak tahu tata krama ngobrol dengan orang Indonesia. Apakah penilaian Yono terhadap orang ini benar? Gunakan kacamata sinar X untuk menolong Yono menghapus prasangkanya. Ya, siapa yang mau menolong Yono menghapus prasangkanya dengan menggunakan kacamata X? Ayo berpikir. Siapa yang mau menolong Yono? Yono tidak mau bergaul dengan orang bule. Nah, harus bagaimana? Petra, menurut kamu Yono harus bagaimana? Tindakan dari Yono betul nggak? Enggak, dia harus bagaimana? Seharusnya Yono tidak langsung mengambil keputusan. Harusnya Yono bergaul dengan siapa saja, ya, seperti itu. Itu adalah cara kita memandang melalui kacamata sinar X. Nah, sekarang bagaimana tips berteman? Dalam berhubungan dengan orang lain, belajarlah untuk lebih banyak mendengar. Mendengar dengan baik adalah rahasia mendapatkan teman. Jadi jangan banyak ngomong, tapi mendengar. Biar oke ya. Mari kita berdoa supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berprasangka, orang-orang yang curiga, menilai seseorang sebelum mengenal secara detail orang itu. Tadi no curiga, no prasangka, jangan menilai orang dulu sebelum kita mengetahui. Jadi
Jadi tolong ya, mulai hari ini jangan berprasangka, jangan curiga pada orang yang belum kita kenal. Walaupun mungkin dalam pikiran kalian timbul ya prasangka tidak baik, tapi kita harus mengatakan seperti tadi kalau prasangka. Terima kasih sudah menyimak. Ayo terus berbuat baik. Kebaikan dimulai dari diri kita. Salam damai. Damai dimulai dari diri kita. Terima kasih.